Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT dan perlindungan darinya. Dengan demikian kita bermohon mudah-mudahan bekal kesehatan tersebut dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping sholat fardu, yaitu jamaah sholat maghrib yang tadi kita laksanakan bersama-sama, juga hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari majelis taklim yang kita laksanakan malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pelajaran-pelajaran terdahulu, saya tetap masih membaca kitab Tahqiqul Amal fi ma yanfa'ul mayyitu minal a'mal, yaitu ketentuan-ketentuan tentang bahwasanya mayit itu bisa mengambil faedah dari amalan orang yang hidup. Sekarang sudah pada halaman 49 dari kitab yang saya bawa ini. Saya lanjutkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khalasatu, ringkasan. Jadi ini ringkasan dari pelajaran bab-bab terdahulu ya. Qala Syekhuna al-Imam al-Allama Muhammad al-Arabi at-Tabbani al-Makki. Berkata Syekhuna, syekh kita, guru kita al-Imam Al-Allama Muhammad Al-Arabi At-Tabbani Al-Makki, wa qad tahaqqaqa wa talakhkhasa min kalamil ulama'i anna arba'atan yasilu thawabuha lil mayyiti bil ijma'. Wa qad tahaqqaqa, sungguh telah pasti, wa talakhkhasa, dan ketentuan min kalamil ulama, dari pendapat-pendapat para ulama, anna arba'atan, bahwasanya ada 4 amalan, yasilu thawabuha, pasti akan sampai pahalanya itu, lil mayyiti, untuk mayit, bil ijma', dengan ijma' para ulama. Apa itu 4 hal? Wahia as-sadaqatu wad-du'a'u wal istighfaru wa ada'ul wajibatil lati tuqbalun niyatu ka'ada'id daini anhu. 4 itu adalah sedekah. Orang yang hidup kemudian bersedekah dan diniatkan pahalanya untuk mayit itu secara ijma' para ulama ya, ini benar adanya. Maksudnya perilaku, kelakuan, amalan sedekah untuk mayit itu ijma' sudah disepakati oleh para ulama. Begitu maksudnya. Kemudian buat doa, demikian juga orang hidup mendoakan mayit. Ya, termasuk sholat mayit ini ya, sholat jenazah. Salat jenazah kan ada doanya, minimal apa doanya? Allahumma afrillahu wa'afihi wa'anhu, ya Allah ampunilah dia si mayit ini, itu minimal. Ya, loh kalau doa untuk mayit dalam sholat dikatakan nggak sampai, loh ada apa kita diajari oleh Nabi untuk sholat jenazah, sholat mayit? Gak masuk akal gitu ya. Karena itu doa pasti sampai, begitu maksudnya. Wal istighfar, demikian bacaan
istighfar, astagfirullah, pemohonan ampun kepada Allah untuk mayit itu pasti sampai begitu. Bermanfaat untuk mayit. Wadaul wajibat, demikian juga mengamalkan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban allati tuqbalun niyatu, yang niatnya itu diterima keada iddaini anhu, tatkala ada orang hidup membayarkan hutangnya bagi si mayit, ya, ini diterima, ya, baik diterima oleh Allah, termasuk juga diterima oleh yang punya uang atau punya harta, ya. Saya punya hutang gitu ya kepada, sebut saja namanya Pak Sulaiman begitu. Saya punya utang 100.000 kepada Pak Sulaiman. Tiba-tiba saya ini meninggal dunia. Kemudian anak saya atau mungkin famili saya atau tetangga saya ini bilang kepada Pak Sulaiman, Pak Sulaiman, hutangnya Pak Lutfi tadi saya yang membayarnya. Kira-kira Pak Sulaiman seneng enggak? Ya pasti seneng. Itu kalau 100.000. Gimana kalau 100 juta? Ya enggak? Nah, ini hutang yang sulit dihalalkan 100 juta ya. Apalagi 1 miliar. Nah, maka membayar uang sebanyak hutangnya orang yang meninggal dunia itu disenangi oleh orang yang punya uang tadi yang dihutangi. Berarti apa? Niatnya pasti terima. Itu namanya tuqbalun niyah. Kada iddaini anhu. Ya. Di hadapan Allah pun demikian. Suatu saat Nabi Muhammad SAW mendapat kabar bahwa ada salah seorang sahabat beliau yang wafat. Kemudian Nabi datang ke tempat mayit tersebut. Tiba-tiba Nabi bertanya, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu bahwasanya mayit ini punya hutang atau tidak? Maka ada yang menjawab, ya, mayit itu punya hutang, katanya begitu. Akhirnya Nabi enggak jadi mau nyolati. Kata Nabi, kalau dia masih punya hutang, aku tidak akan menyolati. Biar sahabat-sahabatku yang lain, maksudnya begitu, ya. Sahabat yang lain aja yang nyolati. Tiba-tiba ada salah satu dari sahabat yang kebetulan mempunyai harta lebih mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjamin hutangnya, saya akan membayarkan hutangnya. Kemudian setelah dijamin oleh sahabat yang lain, maka Rasulullah jadi menyolati si mayit tersebut. Karena apa? Hutangnya sudah dibayarkan oleh orang lain. Berarti apa? Manfaat enggak bagi si mayit? Manfaat, baik manfaat di dunia dengan hutangnya, demikian juga akan diampuni oleh Allah di akhirat nanti karena hutangnya sudah terbayarkan. Siapa yang membayar? Temannya atau orang lain. Itu maksudnya. Wa anna shauma, demikian juga dengan puasa, yasihu anhu, yang puasa untuk mayit itu, puasa untuk mayit itu boleh, ya. Kalau misalnya orang tua kita meninggal dunia punya hutang puasa seminggu waktu sakaratul maut gitu ya, maka kita boleh untuk berpuasa atas nama orang tua yang meninggalkan puasa tadi, yang punya hutang puasa itu boleh. Termasuk juga haji, namanya haji badal, boleh. Orang yang hidup berangkat haji atau membayar orang lain untuk berangkat haji, kemudian diniati untuk orang yang sudah meninggal dunia, mungkin orang tua kita yang belum haji, niat. Ya, ini juga boleh. Berarti apa? Yang mati yang sebelumnya belum Pak Haji, kasarannya gitu kalau di Indonesia ya, belum panggilannya Pak Haji, begitu dihaji badal oleh anaknya atau oleh orang lain, maka tatkala si anak pulang, ya, kemudian juga atau tetangganya atau orang lain pulang, maka mayit ini sudah punya titel Pak Haji almarhum, gitu ya.
Nah, ini boleh di dalam ajaran syariat. Wa yasilu thawabuhu, dan sampailah pahalanya itu indal Imam Asy-Syafi'i fil qadim, menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat yang qadim, qaul qadim. Wa Abi Tsaur, demikian juga pendapat Imam Abi Tsaur, wal muhaqqiqina minal muhadditsin, dan orang-orang yang ahli tahqiq. Maksudnya ahli tahqiq adalah orang-orang yang sangat banyak penelitiannya, minal muhadditsina, dari kalangan para ulama-ulama ahlul hadis. Mereka mengatakan bahwasanya amalan orang yang hidup itu pahalanya bisa sampai kepada mayit. Li'umumi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini karena keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man mata wa alaihi saumun shoma anhu waliyuhu, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia mempunyai tanggungan hutang, shoma anhu waliyuhu, maka hendaklah membayar hutang puasanya itu walinya. Wali yang masih hidup, siapa saja walinya mayit. Begini, ini bukan urusan menikah ya, bukan ya. Seperti wali santri, wali murid, wali pelajar, itu maksudnya ya, penanggung jawab. Wali dari seseorang itu pertama ayah, ibu, ya. Kita tidak bicara urusan nikah loh ini ya. Ayahnya, ibunya itu wali namanya. Termasuk juga anaknya, belum anaknya, bapaknya, ibunya, terus kakeknya, neneknya, ini wali maksudnya, penanggung jawab. Kemudian pamannya, bibinya, ya, ini wali-wali semuanya. Terus anaknya, bagaimana anaknya? Ya misalnya ayah saya wafat membawa hutang puasa, saya sebagai anaknya maka saya boleh untuk membayar puasanya. Itu saya termasuk walinya ayah saya. Ya, wali untuk ibu juga demikian. Kita di sini tidak bicara wali nikah. Kalau wali nikah itu sudah ketentuan tersendiri. Ya, ini bukan, tapi maksudnya penanggung jawab dari keluarga, begitu. Dan ini di masyarakat pada umumnya ini berlaku ini. Contoh kalau kita misalnya buka suatu masalah ya, sebut apa yang ngurus BPJS kalau sekarang ya, ngurus MPWP atau bikin rekening bank misalnya, itu yang ditanya itu bukan bapaknya. Misalnya saya ini ya, saya namanya siapa Pak? Saya katakan Lutfi. Itu nama ibunya siapa? Nama ibu, bukan nama bapaknya, tapi nama ibunya. Itu dicatat di dalam kaidah kenegaraan itu. Ya. Kenapa? Karena bab ini ibu itu termasuk wali bagi si anak. Begitu. Dan andai kata ibunya wafat, maka si anak ini juga wali juga, begitu. Tapi bukan wali nikah maksudnya. Wali nikah ada urusan tersendiri, kaidah ada di dalam kitab-kitab fikih. Jelas ya? Wa tahaqqaqa aidan annal qira'ata 'alal amwati fa'alaha as-salafus salih. Wa tahaqqaqa, dan juga terbukti bahwasanya al-qira'ata 'alal mayyiti, membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa 'alal mayyiti, alal amwati, untuk mayit-mayit itu, fa'alaha as-salaf, telah dilakukan oleh para ulama salaf as-salih, ulama salaf yang soleh, kama huwa, sebagaimana hal itu mustafadun min kalam Ibni Qudamah, diambil dari pendapat Imam Ibnu Qudamah, Wabnul Qayyim, dan juga Imam Ibnul Qayyim, wa ghairihima, dan yang selain keduanya,
minal mangkuli anil a'immatil aqdamin, yang dinukil dari para ulama-ulama al-aqdamina terdahulu, ulama-ulama salaf, bin ahlil azhari, dari ahlil hadis, kal Khallal wa ghairihi, seperti pendapatnya Imam Khallal wa ghairihi dan yang lainnya. Wa anna, bahwasanya amalal muslimina syarqan wa gharban, syarqan wa gharban, anna bahwasanya amalal muslimina syarqan di timur, wa gharban dan di barat, lam yazal mustamirran alaiha, selalu saja mengamalkan seperti itu. Apa maksudnya? Mendoakan untuk mayit, membaca Al-Quran untuk mayit, ya dari mana-mana. Kalau kita mau pergi ke hampir seluruh negara-negara yang dihuni oleh umat Islam, mayoritas kan mengamalkan ini, ya artinya membaca surat Al-Fatihah untuk mayit, Yasinan untuk mayit, itu mayoritas di dunia ini. Adapun yang melarang dari kalangan Salafi Wahabi itu minoritas di dunia ini. Jelas ya? Saya lanjutkan. Wa annahum waqafu ala dzalika awqafan kama fi fatwal Imam Ibnu Rushdin Al-Maliki. Wa annahum, dan bahwasanya mereka para ulama-ulama itu waqafu ala dzalika, menetapkan atas pendapat ini auqafan, dengan ketetapan-ketetapan, kama fi fatwal imam, sebagaimana di dalam bukunya fatwa al-Imam Ibnu Rushd Al-Maliki yang bermadzhab Maliki, wa kalamis Suyuti, dan juga pendapatnya Imam Suyuti Asy-Syafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i, al-Manquli an Ibni Abdul Wahid, yang dinukil dari pendapatnya Imam Ibnu Abdul Wahid, Al-Maqdisi Al-Hambali yang bermadzhab Hambali, wa ghairi dzalika, dan yang lain itu. Masih banyak ulama-ulama yang mengiyakan atau menyetujui bahwasanya bacaan orang yang hidup itu sampai kepada orang yang mati. Wa kalam Ibnu Qudamah fi Mughnihi, dan juga kalamnya Imam Ibnu Qudamah fi Mughnihi, di dalam kitab Mughninya, Al-Mughni kitab namanya. Wa Ibnul Qayyim, dan juga pendapatnya Ibnul Qayyim fi kitabihi, di dalam kitabnya Ar-Ruh. Imam Ibnul Qayyim muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Wa qad sarraha Ibnu Qudamah wa Ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi, sungguh telah terang-terangan Imam Ibnu Qudamah wa Ibnu Abdul Wahid dan juga Imam Abdul Wahid Al-Maqdisi fi ma naqalahu anhu As-Suyuti, yang telah dinukil dari beliau itu oleh Imam As-Suyuti, bi ijma'il muslimina fiha, dengan ijma' kesepakatan al-muslimina, para ulama-ulama dari kalangan umat Islam, fiha, dalam bab ini. Bab apa? Sampainya doa, sampainya bacaan Al-Quran, sampainya zikir-zikir, pahalanya untuk siapa? Untuk mayit. Wa khassaha ats-tsani minhuma, dan dikhususkan ats-tsani dari kedua, minhuma di antara dua ulama tadi, bita'alifin, dengan karangan-karangan kitab-kitab, kama allafa fihi ma as-Suruji, sebagaimana telah dikarang di dalam bab itu oleh Imam As-Suruji, wa Sa'd bin Daini ad-Dairi, wa Sa'duddin ad-Dairi, dan juga Imam Sa'duddin ad-Dairi. Yang keduanya itu adalah Al-Hanafiyani, bermadzhab Hanafi, wa ghairihima, dan yang selain dari ulama tadi yang disebut di atas. Qala al-Imam Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, wa hadza amalu sairin nas, ini telah diamalkan oleh semua masyarakat, mayoritas umat Islam semuanya, hatal mungkirina fi sairil amsar, bahkan yang ingkar-ingkar itu loh, itu juga mengamalkan. Antara lain apa? Doa untuk mayit, itu pasti membaca mereka, ya. Fi sairil asar,
di tahun demi tahun, wal amsor di negeri demi negeri, min ghairi nakhirin minal ulama, tanpa ada yang mengingkari dari kalangan ulama yang bonafid, ulama yang mu'tabar, ulama yang benar-benar diakui keulamaannya. Wa nusiba ahlul bid'ati min ahlil kalam, dan dinisbatkan terhadap ahlul bid'ah min ahlil kalam, dari orang-orang ahlul kalam, ahli tauhid gitu ya. Ini tetap ikut mengamalkan, begitu maksudnya. Maksudnya sebagian aliran-aliran yang secara teologi nggak sama dengan kita, tapi mereka mengamalkan amalan tersebut apa? Baca doa untuk mayit. Wa kadzalika qala Suyuti, demikian juga apa yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Wa jumhurus salaf, dan mayoritas para ulama salaf, wal aimmatut tsalatsatu alal wusul, dan juga ada 3 dari ulama-ulama al-wusul, yaitu wal allama al-marghinani al-hanafi. Maaf, salah saya, titiknya salah, jadi salah bacanya. Saya ulang. Wa kadzalika qala Suyuti, demikian juga berkata Imam As-Suyuti, wa jumhurus salaf wal a'immah ats-tsalatsa alal wusul. Pendapatnya jumhurus salaf, mayoritas ulama salaf, wal a'immah, dan para imam-imam ats-tsalatsa yang 3, alal wusul, atas sampainya bacaan atau pahala bacaan orang yang hidup untuk orang yang mati. Al-wusul di situ. Wal alamatu, demikian juga pendapatnya al-alamatu al-marghinani al-hanafi. Qala, beliau mengatakan, lil insani, untuk seseorang itu ayyaj'ala, boleh menjadikan sawab amalihi li ghairihi, boleh menjadikan pahala amal ibadahnya itu li ghairihi, untuk orang lain, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Apa saja yang boleh disampaikan pahalanya itu? Sholatan, baik berupa sholat sunnah terutama ya, au sauman, atau puasa, au sodakotan, atau sedekah, au ghairiha, atau amalan-amalan yang lain. Inda ahli sunnati wal jamaah, menurut para pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Menurut pendapat para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini kesepakatan para ulama yang tidak bisa ditentang, apalagi hanya oleh orang-orang sekarang. Ini ulama-ulama zaman dahulu kala ini, salaf ahlus sunnah wal jamaah, mereka bersepakat bahwasanya boleh seorang yang hidup itu menghadiahkan pahala amalan ibadahnya untuk orang yang mati. Seperti apa? Sholat sunnah, sedekah, puasa, haji, begitu ya. Doa-doa boleh. Saya lanjutkan. Wa kadzalika, demikian juga qala al-Badrul Aini al-Hanafi, berkata Imam al-Badrul Aini al-Hanafi, mazhabnya Hanafi, yasilu ilal mayyiti, sampai pahalanya untuk mayit. Apa itu yang sampai? Jami'u anwaril birri, semua dari perbuatan-perbuatan al-birri yang baik. Apa saja? Min sholatin, dari sholat, au saumin, atau puasa, au hajjin, atau haji, au shadaqatin, atau sedekah, au qiraati Qur'anin, atau bacaan Al-Qur'an, au dzikrin, atau bacaan zikir, ila ghairi dzalika, sampai kepada selain hal itu atau dan yang lain
sebagainya. Itu boleh menurut siapa? Al-Imam Al-Badrul Aini Al-Hanafi dalam pendapat mazhab Hanafi. Pokoknya 4 mazhab itu punya imam-imam gitu ya. Bukan imam yang mujtahid mutlaknya, tapi imam di dalam mazhab. Saya ibaratkan. Kalau sekolah itu kan ada kepala sekolahnya ya. Nah, itu kalau dalam mazhab itu namanya imam yang mujtahid mutlak begitu. Tapi setelah sekolahan itu kan ada guru-guru yang jadi wali kelas, ya ada guru pembimbing, kan gitu kan, macam-macam ya. Bahkan di kalangan anak sekolahan ada ketua kelas. Nah, itu adalah pimpinan-pimpinan. Demikian juga di dalam mazhab. Ada mazhab yang utama seperti mazhab Syafi'i, maka mujtahid mutlaknya imamnya adalah Imam Syafi'i. Kemudian berikutnya di bawahnya, kalau dalam sekolahan tadi wali kelas juga bisa menentukan dalam kenaikan kelas bagi murid-muridnya gitu ya. Dipakai juga. Demikian juga seperti Imam Nawawi, Imam Romli, seperti gitu ya. Nah, di dalam mazhab Hanafi ada namanya Imam Badrul Ain ya. Ini juga bisa menentukan hukum-hukum yang ada di dalam mazhab Hanafi. Apa kata beliau? Yasilu ilal mayyiti, sampailah kepada mayit. Jami'u anwa'il birri, segala macam perbuatan baik, min sholatin, dari sholat, au saumin, atau dari puasa, au hajjin, atau dari haji, au sodakotin, atau dari sedekah, au qiraati Qur'anin, atau dari bacaan Al-Qur'an, au zikrin, atau bacaan zikir, ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Begitu katanya ya. Wal asar dalatu, adapun al-asar itu hadis-hadis atau pendapat para sahabat atau pendapat para tabi'in, itu disebut asar ya. Ala jawazin tifa'i syakhsi bi amalil ghairi katsiratun, dalil-dalil atas bolehnya pengambilan manfaat oleh seseorang terutama yang sudah wafat mati, bi amalil ghairi, dengan amal orang lain terutama yang masih hidup, katsiratun, dalilnya banyak sekali. Qala al-allamah al-muhaqqiq al-Kamal Ibnu Humam, berkata al-muhaqqiq al-Kamal Ibnu Humam balaghal qadrul mushtaraku bainal kulli, balagha, sampailah al-qadru, kadar al-mushtarak, kesepakatan, bainal kulli, antara setiap orang dari ulama-ulama dan riwayat-riwayat itu, wa huwa, yaitu an man ja'ala syai'an minas solihati li ghairi, yaitu bolehnya menjadikan sesuatu dari amalan-amalan soleh li ghairihi, untuk orang lain, nafa'allahu bihi, dan bisa memberi manfaat karena dapat izin dari Allah, atau Allah memberikan manfaat secara langsung kepada orang yang dikirimi pahala itu. Beritanya, asarnya, dalilnya mablaghat tawaturi, sampai pada kadar mutawatir. Apa itu kadar mutawatir? Kadar mutawatir begini, yaitu periwayatan yang rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum alal kadzib. Yang namanya mutawatir adalah riwayat yang disampaikan atau diterima oleh kelompok besar, banyak, kemudian estafet kepada generasi berikutnya juga kelompok yang besar, yastahilu tawatuhum, yang muhal terjatuhnya kelompok besar itu alal kadzib, atas kebohongan. Begini misalnya, saya contohkan, kalau ada berita ini ya, bahwa
Ka'bah itu berada di kota Makkah. Sudah ya? Maka berita itu dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jumlahnya banyak, 1000. Sudah? Nah, berita itu disampaikan pada murid-murid Nabi Muhammad dan murid-murid para sahabat yang namanya estafetnya, maksudnya tabi'in. Tabi'in menerima berita bahwa Ka'bah itu berada di Makkah. Kemudian generasi berikutnya, walaupun mereka sudah tidak di Mekah, tapi mereka di Mesir, di Yaman, bahkan di Indonesia misalnya, ada berita bahwa Ka'bah itu ada di Makkah. Terus estafet sampai sekarang. Ya ini anggap gak ada gak ada WhatsApp ini ya, gak ada misalnya. Maka berita dari awal, dari zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, para ulama, terus estafet sampai kakek nenek moyang kita, sampai kita. Ya kalau kita ditanya, ini ada orang banyak, orang sak Singosari, bahkan sak Malang, bahkan sak Indonesia. Kalau ditanya, Ka'bah itu berada di kota mana? Pasti mengatakan kota Makkah. Maka berita seperti itu adalah berita mutawatir. Jelas? Berita ini tidak mungkin terjadi kebohongan. Apa mungkin sepakat antara orang Malang dengan orang Makassar misalnya? Ayo sepakat bohong yuk. Ya, nanti kalau ditanya Ka'bah itu di mana, kita bilang saja Ka'bah itu di India misalnya. Enggak mungkin. Ini ada pasti ditolak oleh umat Islam seluruh dunia. Begitu ya. Jadi berita-berita mutawatir adalah berita yang haram ditolak. Bahkan orang yang tidak yakin terhadap berita mutawatir bisa kufur atau murtad. Kenapa? Karena ayat-ayat suci Al-Quran datangnya kepada kita sejak zaman Nabi Muhammad sampai kepada kita diterima, diriwayatkan secara mutawatir. Jelas ya? Demikian juga bacaan-bacaan untuk mayit dari orang yang hidup itu kalau dijumlah menurut siapa tadi? Menurut Al-Imam Al-Kamal Ibnu Humam ini sampai kepada derajat mutawatir begitu ya. Saking apa? Saking kuatnya dalil yang bisa dipergunakan untuk memperkuat apakah amalan kita sebagai orang hidup yang pahalanya kita sampaikan kepada mayit itu bisa sampai dan ada di dalam agama, ada tuntunannya. Kita katakan ada tuntunannya dengan dalil-dalil hampir mutawatir. Jelas ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Insya Allah pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa memahami dan kita meyakini bahwasanya ternyata tahlilan yang kita lakukan bersama masyarakat itu semuanya ada dalilnya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang mengingkari tahlilan. Apa itu enggak ada dalilnya? Kamu itu bodoh kok mengerjakan itu. Jangan mau, karena kita juga punya dalil. Jelas ya? Kita yakin bahwa ulama-ulama kita 4 mazhab mempunyai dalil yang kuat. Untuk apa? Untuk memperbolehkan seseorang itu melakukan tahlilan untuk mayit, baca doa untuk mayit dan amalan-amalan untuk mayit. Barangkali ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi semoga kita mendapatkan berkah dalam pengajian malam hari ini dari kitab yang kita nukil, kita baca dari salah satu ulama, yaitu guru saya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Semoga bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.